Baik, perkenalkan nama saya Yusuf Kaisar dengan NIM 224110155. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah program prolog berupa Wumpus Word. Jadi di sini pertama-tama adalah fakta dari kode tersebut. Di sini di mana kita membuat sel-selnya yang berisi sel 1 sampai sel 4, lalu selnya tiap-tiap juga punya kelompok itu 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah eh, fakta juga bukan sebuah fakta, kita membuat sebuah kondisi di mana pada beberapa kasus di sel ini terdapat jebakan, kotoran, lalu goal atau tujuan dari gamenya. Kemudian sini kita membuat tiga jebakan, yang itu pertama ada di sel 4,4, 3,3, lalu di 4,3 itu terdapat jebakan di daerah 3 ini. Kemudian yang kedua itu ada kotoran di sel 2,1. Kemudian yang terakhir itu terdapat gol di sel 2,2. Kemudian di sini kita membuat rules untuk mencari, yang pertama itu ada bau busuk. Bau busuk itu terdapat pada area-area di sekitarnya kotoran. Jadi biasanya itu dia ada di neighbor ya, atau sebelahnya dari kotoran. Jadi dengan rumus ini, pertama-tama mencari kotorannya dahulu, di mana di 2,1, lalu neighbornya 2,1. Itu neighbornya 2,1, seharusnya di 1,1, 2,2, dan 3,1. Kemudian selanjutnya angin. Angin itu biasanya itu dia ada di sebelah-sebelah atau dia di tangganya jebakan. Di sel-sel sebelah dari jebakan. Jadi seharusnya angin ini nanti dia itu ada di, misalnya di 4,4 ini dia berarti ada di 3,4 sama di 4,3. Nah, kemudian di glitter ini sama posisinya seperti gold. Jadi harusnya glitter sama gold itu memiliki posisi yang sama. Kemudian di sini adalah rumus bagaimana cara mencari neighbor dari sel-sel ini. Jadi nanti selnya itu ada di bagian A, B, lalu neighbornya itu dicari melalui X yaitu. Jadi di sini dia mencari gimana? Yang pertama X-nya itu A, yang telah diinput oleh user nanti ditambah 1. Lalu Y-nya itu akan tetap. Dia nanti akan dapat mencari 4 kali. Kemudian kita mulai saja. Yang pertama di sini kita akan mencari fakta atau aturan yang pertama yaitu bau busuk. Bau busuk itu harusnya berarti di sebelah 2,1. Ini misalnya kita mencari bau busuk di 2,2, maka hasilnya akan true. Kemudian jika kita mencari bau busuk di 2,3, maka hasilnya akan false. Kemudian selanjutnya kita akan mencari angin. Angin itu harusnya dia berada di sebelah-sebelah sel yang terdapat jebakan. Maka yang pertama mungkin angin itu ada di 3,4. Apakah dengan itu kita akan membuktikan dengan kodenya? Hasilnya adalah true. Kemudian selanjutnya jika kita membuat di tempat lain seperti di 1,4 ini, dia akan false. Kemudian selanjutnya glitter. Glitter itu sama nilainya dengan gold sesuai dengan aturan, maka glitter 2,2 dan true. Kemudian kita dapat mencari neighbor dengan cara neighbor X, Y, lalu nilai dari sel-sel ini yang bisa dapat dipilih. Yang pertama di sini yang berada di 3,3 itu ada 4 sama 3, 4,3, 4,3. Lalu selanjutnya ada 2,3. Selanjutnya ada 3,4. Lalu terakhir selanjutnya ada 3,2 dan itu betul. Dia di sini pertama dia menggunakan rumus yang ini, kedua yang ini dia menggunakan rumus yang ini, ketiga dia menggunakan rumus yang ini, keempat dia menggunakan rumus yang ini. Saya akan menjelaskan sebuah program first logic. Jadi di sini ada aturan di mana Sandi itu memiliki dua anak yaitu Arif dengan Rizky. Lalu kemudian Haikal itu mempunyai dua anak yaitu Tian dan Rizal. Lalu di sini ada Dimas memiliki dua anak yaitu Sandi dan Haikal. Maka dengan logika-logika dan aturan di atas bisa dibilang bahwa Rizal dan Arif Rizky itu bersepupuan dengan Tian dan Rizal, sedangkan Sandi itu
memiliki adik Haikal, lalu Arif itu adiknya memiliki saudara Rizky, Tian dan Rizal itu saudara. Lalu makanya dari sini yang pertama-tama itu menggunakan logika berupa orang tua dari Sandi, Arif. Di sini jawabannya true dikarenakan Sandi itu merupakan orang tua dari si Arif. Kemudian yang kedua ada saudara. Saudara di sini saya buat Rizky. Itu benar karena Arif dan Rizky itu memiliki orang tua sama yaitu Sandi, maka dengan logika itu bahwa Arif itu adalah saudaranya Rizky. Dan itu juga sebaliknya Rizky adalah saudaranya si Arif. Kemudian yang kedua ada sepupu, di mana di sini jika kita buat Rizky dengan Rizal, maka true dikarenakan Rizky dan Rizal itu sepupu terjadi karena Haikal dan Sandi itu adalah adik kakak yang memiliki anak. Jadi dengan rumus-rumus ini di mana anak A lalu anak C itu saudara XD lalu C sama dengan A itu menandakan bahwa artinya itu adalah mereka berdua adalah sepupu. Kali ini saya akan menjelaskan program prolog itu berupa simple forward chaining algoritma. Di sini pertama-tama dari program ini kita memiliki fakta yang pertama yaitu kucing itu adalah hewan. Kemudian selanjutnya pada program ini kita membuat aturan di mana kucing itu adalah mamalia dan mamalia itu adalah vertebrata. Kemudian bagian ini kode ini adalah agar user dapat menambahkan fakta. Jadi nanti dia akan meretract fakta itu menjadi fakta lama, kemudian open, lalu mengasert. Dia juga dapat mengasert fakta baru. Dia juga langsung dapat mengetik assert fakta baru atau dengan cara tambah fakta seperti ini. Kemudian selanjutnya forward di sini nantinya akan terjadi itulah program forward chainingnya, algoritma forward chainingnya. Nanti di sini dia akan mengecek aturan faktanya yang sudah ada, yaitu fakta yang di sini. Kemudian aturan-aturan yang sudah ada, lalu forward, lalu akan memforward lagi fakta atau aturan melalui sini. Apa saja isi dari forward, fakta, aturan, yaitu bersama ada persyarat kesimpulan aturan, lalu persyarat fakta, kemudian kesimpulan fakta, lalu ada tambah fakta yang sudah ditambah, ini jadi kesimpulan, lalu ada kesimpulan, fakta baru, nanti akan seperti ini. Pertama-tama di sini kita akan mencoba untuk mengetik forward. Sini ada mamalia vertebrata, kucing hewan, mamalia vertebrata. Di sini terdapat aturan-aturan serta fakta yang sudah dituliskan pertama-tama. Kemudian selanjutnya kita dapat menambah fakta. Tambah fakta bahwa anjing. Tambah fakta baru bahwa anjing itu juga adalah hewan. Dari situ kita dapat membuat di sini forward fakta anjing itu hewan, maka hasilnya akan true. Ini saya akan menjelaskan sebuah program berupa backward forward chaining pada prolog. Yang pertama di sini programnya pertama-tama kita memiliki fakta bahwa Nono memiliki senjata yang berupa misil yang diberi nama M1, lalu kemudian Jojo memiliki senjata berupa rudal yang diberi nama M2. Ini adalah fakta yang pertama. Yang kemudian yang kedua ada sebuah aturan di mana di sini aturannya di mana misil itu diberi nama weapon D atau senjata D, kemudian rudal itu diberi nama weapon E. Kemudian selanjutnya fakta kedua ada dalam Amerika itu ada dua kubu. Yang pertama ada kubu West, yang kedua ada kubu East. Kemudian aturan yang pertama di sini ada dibuat bahwa hostile di mana musuh Amerika itu adalah X, maka di sini dibuat bahwa musuh Amerika itu adalah Nono, berarti secara tidak langsung bahwa musuh Amerika itu adalah orang-orang yang memiliki senjata misil atau M1. Kemudian di sini pertama-tama ada predikat forward chainingnya. Yang pertama di sini ada sales USD di mana di sini Nono menjual senjatanya yang berupa misil itu kepada orang-orang di West.
Jadi di sini nanti jika kita membuat seperti ini, cells X weapon nono, maka di sini nanti weapon yang dijual itu berupa M1, kemudian dijualnya kepada kubu West. Ini adalah predikat dari forward chaining-nya. Kemudian di sini yang kedua itu ada predikat forward chaining-nya. Di sini kita akan mencari siapakah kubu yang menjadi kriminal. Di sini jika kita membuat West, maka dia akan keluar true. Kenapa true? Karena tadi pada aturan di sini itu Nono adalah musuh Amerika. Lalu kemudian Nono itu menjual senjatanya kepada kubu West. Jadi secara tidak langsung kubu West itu juga adalah kriminal karena dia hostile terhadap Amerika. Kemudian jika kita buat kubu East, maka outputnya adalah false dikarenakan kubu East itu dia membeli senjata pada Jojo atau Jojo menjual senjata kepada kubu East. Jadi kubu East itu bukan musuh Amerika karena Jojo itu bukan musuh Amerika. Baik, sekian itu saja program dari backward chaining saya, di mana sini mencari siapakah kriminal dari kedua kubu ini. Dan terima kasih. Baik, itu saja penjelasan dari kode-kode program prolog saya. Mohon maaf masih bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya.